Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah memerintahkan kita untuk bersalawat dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya tadi ketika kita bersalawat, kita berdiri menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk lalu kita berdiri karena kita mencintai Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Jangan salahkan kami ketika nama Nabi kan manusia yang kami cintai, yang kami mau mati untuk membela beliau, lalu kau gandengkan namanya dengan hamar. Kau gandengkan nama manusia yang kami muliakan dengan nama hamar. Kami tidak benci kalian. Silakan kau cari nafkah di Indonesia ini. Allah ciptakan negeri ini, silakan kau cari nafkah. Kau kuasai ekonomi di negeri ini, silahkan, kami ikhlas. Tapi jangan kau hina Nabi kami. Kami berbicara, kau anggap kami radikal. Kami membela Nabi kami, kau anggap kami intoleran. Peradaban apa yang kalian miliki? Akal sehat apa yang kalian pakai? Atas nama demokrasi kalian membebaskan dirimu dari aturan dan norma saling menghormati. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara barbar. Bukan negara yang tak beradab. Kita punya Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kita selalu berteriak, kita Pancasila, kita demi NKRI. Tapi tolong juga hargai norma-norma agama kami. Kami tidak membenci kalian. Tapi kami minta, mari saling menghormati. Salah satu di antaranya, hargai perasaan kami yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintainya. Cinta kami kepadanya melebihi cinta kepada diri dan keluarga kami. Kalian lihat sedih-sedih. Kami menyebut namanya saja, kami berdiri karena kami mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada saat itu dari Adam sampai hari kiamat, kita berkumpul di satu tempat. Hampir seluruh manusia gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka ingin tahu pengadilan memutuskan apa. Saya masuk surga atau masuk neraka. Kalau saya dalam neraka, berapa lama saya dalam neraka? Semuanya gelisah. Sementara pengadilan belum dimulai. Sama kalau Pak Polisi menyatakan kita tersangka. KPK menganggap kita tersangka. Jaksa Agung menganggap kita divonis sebagai tersangka. Kan kita mau, Pak Hakim, adili saya cepat. Kalau saya salah, apa salahku, berapa tahun? Kalau tidak, sangkaan itu lepaskan. Begitu juga di padang mahsyar. Ketika dalam keadaan gelisah itu, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Adam alaihissalam. Ya Adam, engkau adalah kakek para nabi. Engkau adalah bapak kami semua. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa agar segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Mohon maaf, saya malu menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah makan buah khuldi. Saya pernah makan barang haram seumur hidupku sekali. Saya malu ketemu Allah. Nabi Adam alaihissalam sekali makan uang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana kita yang tiada hari tanpa makan uang riba? Di mana muka kita nanti disimpan di akhirat?
Adam alaihissalam sekali makan barang haram, malu ketemu Allah. Di mana mereka yang menghalalkan segala cara untuk dapat harta. Di mana muka mereka nanti di akhirat. Lalu Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta kepada Ibrahim. Dia berdoa agar dibuka pengadilan. Datang lagi sekelompok manusia ini kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Saya malu menghadap kepada Allah. Kenapa? Saya pernah bohong sekali. Ibrahim alaihissalam, Pak, sekali bohong seumur hidup, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Gimana bapak-bapak yang tiada hari tanpa bohong istrinya? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Ibrahim alaihissalam sekali berbohong, malu ketemu Allah. Gimana kita yang tiada hari tanpa bohong? Pembohong itu sifatnya apa, Pak? Dusta. Pembohong? Dusta, Pak. Sama dusta pembohong. Pembohong itu sifat munafik. Ayatul munafikina salasa, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Satu di antaranya, dia bicara bohong. Ingat, Allah memvonis orang munafik, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka dia tempati, Pak. Sudah neraka, keraknya lagi. Jadi kalau ada orang pembohong aja kerjanya, tenang aja. Nggak usah kau sebarkan di medsos karena kau ikut dosa. Gimana caranya? Dalam hati saja, kita tunggu kau dikerak neraka. Kenapa kerak neraka orang pembohong? Sebegini ceritanya, bos. Kalau bapak nyata-nyata musuh sama saya mawas diri. Bapak nyata-nyata membenci saya, tentu saya selalu waspada. Tapi kalau saya percaya bapak, lalu bapak berkhianat, lalu bapak bohongi saya serahkan segala hidupku kepada bapak, lalu ternyata bapak pembohong, hancur hidup saya. Itulah sebabnya pembohong di akhirat kelak keraknya neraka. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, saya malu menghadap kepada Allah. Kenapa? Saya pernah diutus Nabi dan Rasul mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Justru anakku yang mengkhianati saya. Nabi Nuh, satu anaknya berkhianat, malu menghadap Allah. Gimana bapak-bapak yang 4 anaknya tidak ada yang sholat? Ini yang muka-muka sakaratul maut sudah depan saya. Hah? Mana bapak punya anak? Jangan sampai bapak 5 waktu di masjid tidak pernah ngajak anak. Hati-hati. Anak ulang tahun bapak mampu bawa ke Bogor Puncak. Kaya lagi sedikit dia bawa ke Kuala Lumpur. Kenapa sholat subuh berjamaah tidak bisa kau bawa anakmu? Hati-hati, Pak. Karena ada orang itu diadili di akhirat nanti. Sholat bagus, puasa bagus, haji bagus. Mau masuk dia di dalam surga. Begitu dekat dengan surga. Ada yang berteriak. Ya Allah, tahan itu Pak Haji. Tahan itu Pak Haji. Kenapa? Itu pace saya. Bokap gue. Itu bapak saya. Dia rajin jamaah, rajin taklim, rajin salawatan. Tapi saya tidak pernah diajak. Dia biarkan saya tidur pada saat dia ke masjid. Dia biarkan saya tidur pada saat dia bangun untuk sahur. Tidak pernah tuh diperhatikan saya. Kalau dia masuk surga, kenapa saya masuk neraka? Bukankah dia bertanggung jawab mendidik saya? Yang tadi sudah jalan mau masuk surga, Pak. Kata, Aji, tunggu dulu. Mau kemana buru-buru? Surga men, surga. Kata malaikat, tunggu dulu mas bro. Tunggu dulu.
Siapa itu yang teriak? Oh kasihan, anakku. Ah, kau pelanggaran. Kau masuk temani anakmu. Ku anfusakum wa ahlikum. Itulah makna dari ayat itu. Coba kalau semua bapak-bapak bawa anaknya ini. Penuh ini masjid, Pak. Nuh alaihi salam, satu anaknya malu ketemu Allah. Gimana bapak yang 2 anak gadisnya tidak ada pakai jilbab? Hati-hati, Pak. Tidak gampang jadi orang tua. Tidak usah kau cemas soal perutnya. Saya tanya, Pak, bapak punya anak, bisa tidak jadi anggota DPR tidak pernah ikut pilcaleg? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa tidak bapak punya anak jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa tidak bapak ibu punya anak jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa tidak anak bapak soleh dan soleha tidak pernah sekolah? Bisa. Bisa tidak anak bapak soleh dan soleha tidak kuliah di fakultas kedokteran? Bisa. Lalu kenapa anak kita susah soleh? Karena bapak mengabaikannya. Yang bapak pikir gimana perutnya nanti. Tidak usah cemas soal perut, Pak. Di komplek ini ada tidak yang anaknya mati kelaparan? Ada? Tapi yang mati narkoba saya curiga ada. Iya toh? Tidak usah. Ini perut kecil buat Allah. Jangankan anak sampean. Cicak aja dijamin rezekinya oleh Allah. Tahu cicak, Dek? Tahu cicak? Cicak makan apa? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Mana bisa masuk akal? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Satu terbang, satu di dinding. Gimana ketemunya? Enggak punya bandara. Iya toh? Tapi waktu saya kecil, lagu saya menyadarkan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak. Ayo. Jadi tidak usah cemas soal isi perut. Yang kita cemaskan anak kita datang tidak jamaah subuh. Mohon maaf, Pak, ini yang sudah muka-muka sakaratul maut ya. Pak, Bapak mau tahu masa depan Bapak dikubur? Mau tahu? Sedulur-sedulur. Mau tahu? Lihat anak sekarang. Kalau anaknya Bapak buka kamar, wih, lagi ngaji. Harapan, Pak, biar rumahmu ngontrak. Subuh-subuh bunyi gerendel pagar. Wih, siapa itu? Si sulung sama si bungsu buru-buru ke masjid salat jamaah. Harapan sudah itu, Pak, meskipun istrimu suka ngamuk. Tapi kalau buka kamar, wih, main game. Main game. Satu Facebook, yang satu IG live. Hai guys. Hati-hati, Pak. Ya. Lalu Nuh alaihi salam berkata, ya silakan kau datang kepada Isa alaihi salam. Minta supaya dia berdoa. Ya Isa al-Masih, tolong menghadap kepada Allah. Berdoa segera dibuka pengadilan. Nabi Isa berkata, saya malu ketemu Allah. Kalau begitu, kata Isa alaihissalam, kau cobalah datang menghadap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, kekasih Allah. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Muhammad. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa agar segera dibuka pengadilan. Senior-senior tadi angkat tangan, Pak. Nabi lalu bersabda, tenang, kau tenang semua. Biarkan saya menghadap kepada Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah Nabi menghadap kepada Allah. Lalu beliau sujud di hadapan Allah dan berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak maksiat. Tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama Maha Rahman dan Maha Rahimmu, ya Allah, saya mohon kepadamu, bukalah pengadilan ini.
Mendengar ini dari aras Allah kedengaran. Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu, aku kabulkan doamu. Hari ini kita mulai pengadilan. Jibril bentuk panitia. Mulailah kita diadili satu demi satu. Dipanggillah kita, dikumpul di satu tempat. Bayangkan Pak, dari Adam sampai kiamat satu tempat. Pernah vaksin? Pernah? Bukan pernah, 3 kali. Saya awal-awal vaksin Pak, saya dianggap ustadz penjual vaksin. Karena membantu pemerintah, ayo vaksin, ayo vaksin. Ada juga ustadz Pak, yang membuli saya, ustadz pelat merah, ustadz penjilat, ustadz penjual vaksin. Sekarang dia sudah vaksin. Saya bilang, kenapa kau vaksin? Dia bilang, tidak bisa umroh ustaz kalau tidak vaksin. Makanya. Kalau kau tidak setuju, tidak usah, tapi jangan kau hina kita. Ya, kalau kau tidak setuju silahkan, tapi jangan menghina orang yang setuju. Enak hidup ini kalau kita tidak saling menghina. Begitu juga di masjid. Kalau kau tidak kunut, tidak usah, tapi jangan kau bilang kunut itu sesat. Kalau kau tidak mau barasanjian, hapsian seperti kami tadi, ya silahkan, monggo, kami hormati. Tapi jangan kau bilang kami kini ini bersalawatan, kau anggap sesat. Enak itu kalau kita saling menghormati pendapat orang lain. Dan tidak rugi juga kita kalau kita berbeda pendapat. Yang masalah kalau beda pendapatan. Nah, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggillah satu demi satu. Bayangkan Pak, satu tempat dari Adam sampai kiamat, satu loket. Vaksin kemarin berapa loket? Hah? Kita cuma satu komplek, loketnya banyak. Ini manusianya banyak, satu loket. Karena cuma satu Allah. Dipanggillah kita satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan leluhur kita yang duluan mati. Siapa dulu? Yang nama-nama Islam. Habib Fikri, Kiai Haji Abdul Razak, Das'ad Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Rudi. Di belakang bos. Kau dipanggil juga tapi di belakang ngantri. Maka hikmah pengajian hari ini, Bapak pulang mulai sebentar islamkan namanya Bapak. Islamkan nama kita, silakan. Itu yang tidak nyambung Ustaz. Masa Lionel Messi Muhammad di depannya? Tidak nyambung, tidak apa-apa. Yang penting kau selamat pengadilan nanti. Panggil. Dan pada saat Nabi menceritakan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu pada saat itu. Syafaat kira-kira kalau bahasa sekarang, rekomendasi. Luar biasa rekomendasimu pada saat itu. Apakah semua umatmu ini yang mengaku Islam otomatis mendapat syafaat? Kata Nabi, tidak. Kalian kalau mau mendapat syafaatku, ada 2 syaratnya. Berapa Pak? 2 apa? 2 istri. Jangan Pak, kalau tidak pernah susah hidupmu, jangan. Ada kawan saya sudah menikah, dia bilang kasih tahu itu jamaah Ustaz, jangan kau menikah lagi, kalau kau sudah tenang-tenang jangan lagi Pak. Dia bilang kan sunnah, saya bilang memang sunnah bagi orang yang mampu. Yang mampu itu seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mampukan? Karena sholat tahajudnya tiap malam. Kenapa Allah mampukan? Senin Kamisnya tidak pernah lepas. Kenapa Allah mampukan? Karena duhanya tidak pernah ditinggal. Kenapa Allah mampukan? Karena sholat witirnya tidak pernah hilang selama hidup beliau. Apa susahnya sholat Pak? Ada orang puasa Ramadan tidak ada lepas. Puasanya takut 1 hari lepas, tapi tidak sholat. Tak ada guna Pak. Ada orang umroh sekali 2 tahun, tapi sholatnya putus-putus. Kenapa sholat penting? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya apa? Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kau mendeklarasikan dirimu, saya hambamu ya Allah. Puasa, boleh ada kegiatan lain. Bapak puasa sambil dagang boleh enggak? Boleh enggak? Lagi puasa, Haji berapa gas? Haji berapa minyak goreng? Hilang. Bisa? Bapak bisa puasa enggak sambil dagang? Bisa. Bapak haji bisa enggak sambil dagang? Bisa. Bapak bayar zakat bisa enggak sambil nyanyi? Begadang jangan begadang. Ustaz, zakat saya berapa? Walau tiada artinya. Mana uang saya? Begadang. Oh, ada sini. Sah enggak zakatnya? Sah. Itu ibadah yang lain. Bapak boleh lakukan dengan ada kegiatan lain. Tapi sholat boleh sambil dagang? Boleh sambil nyanyi? Tidak. Allahu Akbar. Darah muda. Pelecehan agama. Iya toh. Maka sholat password utama untuk mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak semua sholat. Alhamdulillah. Tapi jangan puas sampai di situ. Mari sholat jamaah di masjid. Masya Allah. Saya ini hampir semua penjara sudah kumasuki. Tapi bukan sebagai tahanan. Penceramah. Itu masuk penjara Pak. Berlapis-lapis tuh pintunya Pak. Minimal 3 lapis. Dan dijaga sipir. Kadang-kadang depan ada polisi. Tapi semua penjara Pak overload. Kelebihan penumpang. Kelebihan kapasitas. Padahal susahnya masuk. Masjid. Tidak ada penjaganya Pak. Sepi Pak. Alhamdulillah masjid ini Pak selalu penuh. Apalagi kalau subuh full. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Masya Allah. Saya bayangkan ini komplek tadi Pak. Luar biasa berkah yang Allah turunkan di komplek ini. Sholat subuh aja seperti ini Pak. Tiap hari begini Pak. Cuma di mana-mana sholat subuh Pak. Yang tua-tua yang hadir Pak. Yang sudah pensiun. Kentara tuh kalau sholat subuh Pak. Banyak lomba batu. Baunya bau balsem. Nah, ya. Kadang-kala juga karena manajemen masjid perlu dirapikan. Ya, manajemen masjid bagus. Jangan sampai kita lihat saldo kas 150 juta. Keran air rusak. Begitu kita sudah pup, tidak ada airnya. Kalau kencing Pak masih bisa dihadapi Pak. Tapi kalau yang kuning, tiba-tiba tidak ada air, saldo kas. Saldo kas 150 juta. Pengeluaran tiap Jumat 250.000. Ustadznya 250.000 kok bayar. Ngapain kau simpan itu 150 juta? Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Kenapa enggak kau bagikan kepada para fisabilillah? Supaya amalnya orang jalan. Bangga kalau 150 juta. Bapak saldo diambil sama pengusaha Pak. Itu yang jadi kredit. Jangan belanjakan. Kalau ada di komplek kita orang berutang, mereka berhak mendapat itu. 8 kan penerima zakat itu, 1 diantaranya mereka yang berutang. Tapi bukan karena utang pembangunan rumah. Apa itu pinjol? Dari 2 juta jadi 8 juta Ustaz. Aduh, mau diambil sudah saya punya motor Ustaz. Itu bayarkan. Jangan saldo 50 juta, 150 juta. Itu tidak manfaat buat mereka yang sedekahkan duitnya. Tidak jalan amalnya. Maka 1, Sholat, hidupkan sholat jamaah. 7 golongan orang dilindungi di pada masyarakat kata Nabi. 1 diantaranya mereka yang memakmurkan masjid. Bapak-bapak inilah di depan saya nanti. Insya Allah kita masuk dalam golongan itu. Cuma kalau sholat jamaah harus punya adab.
Hargai pendapat orang. Kalau masuk masjid jangan merasa soleh dan paling alim sendiri. Mulai takbir kau ganggu orang. Oh, baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita. Malik ya. Ada kan yang begitu toh? Dedek, maafkan saya. Kalau kalian tidak mau doa bersama selesai sholat, kalian tidak mau berzikir bersama karena tidak mau sholat, ya tolong hargai tetua kita, ulama-ulama kita, orang-orang tua kita. Gimana caranya? Adindaku duduk aja di belakang. Supaya begitu kalian selesai sholat, karena tidak mau zikir, pulang. Kalian tidak melangkai orang-orang. Kalau kau langkah-langkai, ada kiai, ada ulama, tokoh masyarakat kau langkai di situ. Mana kau punya adab? Bukankah puncak dari semua ilmu adab? Kalian punya ilmu tinggi tapi tidak punya adab. Enggak, bukan orang mulia itu. Ya, ada adabnya. Kenapa Rasulullah menganjurkan pakai parfum ketika ke masjid? Apa parfum buat Allah? Tidak. Supaya apa? Kau buat orang yang di sampingmu nyaman. Itu maknanya itu parfum. Kenapa Rasulullah menganjurkan kalian pakai siwak sebelum datang ke masjid? Supaya bau mulutmu tidak mengganggu di samping. Itu adab. Bayangkan kalau makan jengkol tadi malam. Tidak sikat gigi ke masjid. Baca Al-Fatihah dia. Kau sebarkan polusi udara. Itu adab semua itu. Itu semua adab. Ada adab-adabnya. Kalau kalian bacaanmu tidak banyak, jangan ambil sab di sini. Ini bagian alim. Itu adab. Kenapa Ustadz tidak boleh orang sembarang di sini? Karena kalau Bapak salah imam, ini yang selesaikan kesalahannya. Kalau Bapak di sini tiba-tiba imam salah, Bapak panik. Kacau. Itu adab. Dua, sholat. Yang kedua kata Nabi, perbanyak menyebut namaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkumpul kita seperti ini, salawatlah kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Bapak lagi galau, seolah-olah ada Nabi di depan kita, jabat tangannya, lalu jabat tangannya sebut nama Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Sebut nama Nabi. Tidak aku ciptakan dunia dan isinya ya Muhammad, kecuali aku persembahkan kepadamu. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah. Bahkan ya Muhammad, kalau ada dosa dan salah yang pernah kau lakukan, aku telah menghapuskan semuanya. Ya Muhammad, meskipun engkau paling terakhir, urutan 25, karena cintaku kepadamu Muhammad, aku haramkan seluruh nabi masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Kenapa doaku selama ini tidak dikabulkan? Karena kalian tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum memulai doa, bersalawatlah kepada Rasul, perbanyak. Bapak ada tekanan, bertengkar dengan istri, mau melawan, kita tertekan. Mau melawan, tidak berani. Mau ceraikan, terlanjur cinta. Ya sudah, kau sebut Rasulullah, minta pertolongan Allah dengan berwasilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang bersalawat doanya cepat? Contoh, saya taklim, akrab, bersahabat, sering ketemu dengan Habib Fikri. Ada anak saya nakal,
Selalunya diganggu Habib. Habib lagi mau pimpin pengajian dikasih kempes ban mobilnya. Habib lagi sakit gigi lempar atap rumahnya. Tiba-tiba saya wafat. Pas saya wafat datang anak saya yang nakal ini. Bib, tolonglah saya Bib. Mintalah saya Bib. Saya lagi kuliah butuh pembayaran. Kata Habib dalam hati, ini anak kurang ajar. Berapa kali dikasih kempes ban mobil saya. Datang istri beliau. Bang, jangan kau lihat anaknya. Bapaknya kawanmu di komplek. Bapaknya seiring seperjalanan dalam dakwah. Akhirnya apa? Dikabulkan keinginannya ini anak. Bukan karena lihat anak ini. Tapi karena mengingat orang tuanya. Kalau Allah melihat dosa-dosa kita, rasa-rasanya susah Allah kabulkan doa kita. Tapi karena kita menyebut kekasih Allah, menyebut orang yang dicintai Allah, maka Allah mengabulkan doa kita. Maka bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh kita hari ini, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu datang berjamaah di masjid. Dan yang kedua, cintai Rasulullah dengan banyak menyebut namanya. Amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan kita. Bagi saudaraku yang ingin mengamalkan sunnah dengan celana jingkrang, silahkan. Tapi jangan kau menghina yang tidak begitu celananya. Bagi saudara-saudaraku yang ingin memelihara sunnah dengan pelihara jenggot, silahkan. Tapi jangan kau anggap yang tidak pelihara jenggot tidak ustadz sunnah. Bagi saudara-saudaraku yang mampu Senin Kamis, silahkan lakukan puasa Senin Kamis. Tanpa kau menuduh orang yang tidak puasa Senin Kamis tidak kuat imannya. Silahkan. Ada orang yang mengambil bagian cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dia ikuti cinta Rasulullah dengan bersalawat. Dengan bersedekahnya Rasulullah. Dengan menjadi ibadah-ibadah sunnah yang lain. Insya Allah. Sholat baik. Cinta kepada Rasulullah. Maka itu password. Barcode. Syarat terpenuhi. Untuk mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf kalau tidak sempat berjabat tangan satu demi satu dan berselfie-selfie. Mohon maaf. Salam hangat dari saya dan kepada bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian. Salam hormat buat keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah. Saya berdoa semua bapak ibu sekalian sehat walafiat, dikuatkan imannya, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki kehidupan dunia, diselamatkan sampai akhirat kelak. Demikian, terima kasih Pak Polisi, Pak Prio, Pak Reski. Terima kasih adik-adik, jangan kau musuhi polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi. Bayangkan kalau rumahmu dirampok, anakmu dibunuh, istrimu dibunuh, hartamu dijarah, siapa kau cari? Hah? Tidak mungkin, marbot. Tidak ketemu. Siapa? Polisi. Bapak pergi melapor polsek. Tolong Pak Polisi, ada ini penyerobotan tanah di tetangga saya. Apa kata polisi? Mohon maaf, 3 jam yang lalu polisi bubar. Alhamdulillah ada polisi. Pun kalau ada polisi yang kita lihat tidak sesuai dengan polisi yang ideal, bukan polisi Republik Indonesia, itu polisi film India. Coba itu polisi film India 3 jam kan babak belur itu bintangnya Pak. Nanti mau habis film baru dia muncul. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ya. Saya juga tadi lancar perjalanan karena dikawal dan diantar polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau Pak Polisi mati, siapa yang bungkus kau nanti? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, jaga ulama, ulama doakan polisi agar selalu dekat dengan rakyat dan agama, bersinergi menjaga Republik Indonesia. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.